Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial, salam tani, salam sejahtera. Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitas. Nah, masih di seputar proses, baik itu tahapan dasar, baik itu pengolahan lahan, proses pengobatan. Yang penting dasar-dasarnya dulu yang akan saya sampaikan. Nah, karena saya tidak mau apa yang saya sampaikan nanti ketika menginjak pada sesuatu hal yang lebih fatal, informasi yang saya sampaikan itu melenceng karena kesalahpahaman. Jadi kita pelajari dulu, senangi dulu prosesnya saja. Nah, nanti ketika sudah mulai ada reaksi, kita lanjut ke tahap yang lebih serius, yaitu pembahasan pestisida, cara kerja, kita berkunjung ke pembibitan. Pokoknya seputar pertanian lah. Namun untuk saat ini saya hanya ingin menyampaikan proses demi proses saja dulu. Nah, jika kalian menyimak video saya yang sebelumnya tentang pemanfaatan atau pemaksimalan alat pertanian dalam artian alat semprot. Nah, ini kan mist blower atau mesin stick yang pakai sticknya. Kalau kemarin daun bawang ini saya semprot pakai sansin, karena untuk memaksimalkan hasil semprot atau daya jelajah si mesin dan keluarnya air pestisida yang disemprotkan pada tanaman. Dan alhamdulillah hasilnya maksimal nih. Sudah mulai hijau, di mana penyakitnya alhamdulillah 98% sudah menghilang atau berkurang. Nah, ini sama sudah hijau kembali. Nah, alhamdulillah. Nah, kita kembali ke adonan. Kalau kemarin kita bahas tentang pemaksimalan alat, sekarang kita lakukan pemaksimalan pestisida. Nah, seperti itulah kira-kira. Mengapa saya lakukan demikian? Pertama, karena alasannya ini bawang daun habis terserang antraknos dan bercak, torotol atau jamur. Hampir 90% habis semua. Nah, ketika dilakukan upaya penekanan secara pengendalian hama terpadu pada si OPT jenis tanaman tersebut, otomatis kita melakukannya dengan maksimal. Pertama, kita cabuti gulma dengan metode manual atau menggunakan handmade pegawai. Itu pertama. Yang kedua, kita berikan pupuk susulan. Nah, pupuk susulan. Yang ketiga, kita memberi fungisida kebanyakan sistemik. Nah, karena terlalu memberi banyak sistemik, biasanya terdapat zat pengatur tumbuh yang dapat menyuburkan atau mengembalikan daun muda pada si tanaman tersebut, yang sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya si bawang daun tersebut. Naon eta? Naon teh? Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi karena kita menanggulangi secara tepat di pasian heula tuh minum kopi sih mah, otomatis si daun bawang yang kita
kendalikan kembali mudah dan harus dikembalikan ke alur normalnya. Nah, dengan demikian saya di sini menaikkan dosis dan tingkat pestisida yang dipakai. Sidik setelan royal ya mah tapi lah teu naon. Nu penting mah hade kana pepelakanana. Lain urang nu ngamodalnya. Teu naon lain urang nu ngamodal. Kita mah hanya pelaku usaha. Nya jelas atuh rokok heula. Kedah sur sarapan sama. Kedah sarapan heula. Sarapan bos, sarapan buruh tani. Bahkan meureut ieu nuntut tah. Becek. Becek. Moal dulu saya. Tuh. Ketuus itu abi mah. Nah, kita semprot ulang. Ada peribahasa mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, itu saya rasakan saat ini. Di mana mengobati, ya Allah, sulitnya minta ampun. Ngeri. Tapi ketika kita mempunyai wawasan dan kemampuan yang cukup, itu bukan halangan dan tantangan dalam bertani sekaligus pelaku usaha seperti saat ini yang saya lakukan. Nah, bukan dalam artian saya menyepelekan OPT, hanya saja jika kita cermat, tepat, dan kenal pada jenis tanaman dan OPT pada tanamannya, kita akan dapat dengan mudah mengendalikan. Nah, sederhananya seperti dokter atau montir bengkel. Ketika sudah tahu kendalanya dengan sangat mudah memahami dan memperbaiki. Seperti itulah. Nah, berikut tata cara pengaplikasian adonan pestisida yang saya pakai untuk memaksimalkan ikhtiar. Nah, pertama perekat. Saya ganti memakai produk yang lumayan cukup mahal. Dan bagus. Tapi lumayan bagus lah. Tapi kalau dihitung-hitung ini produk 150.000 untuk 20 drum, saya hitung itu lebih irit. Nah, ini golongan mankojeb, saya pakai setik desur. Nah, saya pakai 2 sendok setengah. Nah, nanti saya akan jelaskan. Ini tata caranya dulu. WP dulu. WP. Nah, sedikit informasi. WP artinya atau singkatan dari wettable powder. Nah, ini klorotanil. Nah, saya kasih 1 sendok setengah. Nah, maksud dan tujuannya saya akan bahas nanti. Nah, ingat, setiap kali memberikan atau menuangkan langsung aduk. Nah, masih di golongan WP. Saya memakai bahan aktif iprodion, kasih 1 sendok setengah. Aduk lagi.
setiap menuangkan obat baik EC, SL ataupun WP, baik itu WG, nah langsung aduk. Nah sekarang ES, nah emulsion konsentrat. Nah nanti kita bahas. Nah sedikit saja. Nah lanjut ke SC. Nah kita kasih kira-kira 15 sampai 20 mili. Nah nggak cukup. Nah masih di golongan SC, yaitu insektisidanya. Saya kembali ke insektisida semula. Nah setik deh moal kita ngimah ya nges pas jauhan. Nah selesai sudah itu. Begitulah kira-kira. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ini kita bahas. Nah tapi biarkan ini pergi dulu, biarkan dia nyemprot dulu sebentar supaya suasana hening dan enak. Jadi Kan setelah matahari terbenam. Nah si dia sudah pergi, kita akan bahas yang ini. Nah, tapi saya akan membahas secara singkat, namun untuk penilaian padat atau tidaknya silahkan berpersepsi sendirilah. Nah, di sini saya menambahkan golongan klorotanil. Sudah ada logo R. Itu bagus. Nah, yang kedua saya mengganti golongan mankojeb. Tidak ada logo R, tidak ada apalagi logo TM. Hanya saja di sini dituliskan mangan plus plus dan zinc plus plus. Karena menurut penelitian semakin banyak terdapat plus itu semakin baik. Hanya saja ini tidak di semua wilayah dan tidak ada, atau di seluruh dunia tidak ada. Hanya mungkin di Indonesia, baru di Indonesia saja. Nah ini yang ketiga. Nah ini saya memakai golongan iprodion. Nah kita tingkatkan dosis. Untuk perekat sistemik yang itu kita sudah bahas di beberapa video sebelumnya. Nah maksud dan tujuan saya menambahkan beberapa pestisida yang lumayan cukup tinggi, saya tegaskan, karena akibat proses penanggulangan hama atau baik itu hama ataupun penyakit pada si daun bawang yang saya beli lalu saya obati, mengakibatkan kembalinya daun muda pada si tumbuhan bawang daun tersebut, atau masuk kembali kepada masa peremajaan. Nah oleh karena itu saya perlu dan harus mengembalikan kondisi tanaman pada usianya tersebut, pada usia atau idealnya si tanaman bawang tersebut di masa usianya tersebut. Mengertilah kira-kira. Jadi saya menambahkan beberapa pestisida. Nah yang ini kalau mankojeb itu mungkin sudah biasalah. Nah saya menambahkan golongan klorotanil. Maksud dan tujuannya untuk mengeraskan si bawang daun tersebut. Nah seperti itu. Iprodion untuk mengurangi kadar air pada si bawang daun tersebut. Nah sedangkan untuk ini bahan aktif mepenoxam untuk apa namanya ya, memberi apa namanya. Nah seperti ini saya praktekkan. Jika kita pegang seperti ini alot atau semacam tali lah, alot. Nah semacam itu.
Jadi ada maksud dan tujuan tersendiri ketika kita memberi dan menambahkan dosis pestisida. Pertama, untuk klorotanil saya ingin mengeraskan si bawang daun tersebut. Nah, untuk bahan aktif iprodion yang ini saya ingin mengurangi dan menebalkan si bawang daun tersebut, mengurangi kadar airnya. Sedangkan untuk golongan mepenoxam itu memberi kesan liat atau alot, jadi tidak rapuh. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu cara kita menanggulangi hama dan penyakit pada si tanaman. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, baik, saya ulangi sekali lagi, saya tegaskan. Dalam setiap penanggulangan hama dan penyakit atau OPT, organisme pengganggu tanaman, yang ada di setiap budidaya, baiknya kita awasi, cermati, dan kenali. Karena akan sangat berpengaruh pada tindakan yang akan kita lakukan pada tanaman yang kita budidayakan. Nah, seperti contohnya yang saya lakukan saat ini. Sebenarnya sudah 98% sudah sehat. Namun di sini kendalanya kembalinya peremajaan pada si tanaman yang saya budidayakan, khususnya bawang daun. Nah, dalam hal itu saya memberi atau mengembalikannya pada usia yang seharusnya. Nah, dengan cara menekan menggunakan pestisida. Nah, baik, itu dulu ulasan dari si Bolang, si bocah banyak hutang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya mau lanjut bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.